Halo, aku Peti dan kamu lagi dengerin podcast Main Mata yang merupakan bagian dari jaringan Potluck Podcast. Follow akun Instagram Potluck di @potluckpodcast untuk tahu informasi lengkap seputar podcast-podcast yang ada di dalam jaringan. Pandemi COVID-19. Udah pada bosen belum ngomongin COVID? Semoga sih belum ya, karena meskipun sekarang vaksinasi udah berjalan di Indonesia dan di luar negeri juga sih, tapi pandemi masih tetap belum terkendali. Sejujurnya, aku sendiri sekarang udah mulai agak malas nih mengikuti perkembangan berita tentang COVID di Indonesia. Karena ya kok rasanya nggak ada perkembangan informasi yang signifikan aja gitu, yang mengarah ke pembaikan ya. Melihat dari akun Twitter @kawalcovid19, per 14 Februari lalu jumlah kasus COVID di Indonesia udah mencapai 1,2 juta. Dan penambahan kasus sebanyak 500.000 diperoleh hanya dalam waktu 2 bulan, yaitu akhir tahun 2020 kemarin kayaknya ya. Mengingat akhir tahun kan biasanya waktu liburan dan emang ternyata ada banyak orang yang kayaknya udah stres aja kelamaan di rumah. Jadi akhirnya nekat buat pergi liburan. Ya, dan ini juga terima kasih banget nih kepada influencer dan sosial media yang bikin banyak orang jadi makin gak betah di rumah. Anyway, dari data yang dituliskan oleh Kawal COVID-19 tadi juga disebutin kalau jumlah tes di Indonesia itu masih rendah banget. Sementara dengan jumlah tes yang rendah itu, kita bisa dapetin kasus sebanyak 1 juta. Jadi, kebayang gak sih masih banyak banget orang yang mungkin ngerasa gak kena COVID, tapi ternyata dia orang tanpa gejala dan bebas jalan-jalan di luar sana. Terus mengingat harga tes PCR lumayan mahal ya, yang paling murah aja 900.000. Aku sendiri memang lebih memilih untuk mencari aman. Jadi sebisa mungkin berkegiatan di rumah aja, dan karena ngerasa masih cukup beruntung bisa ngelakuin kerjaan di rumah. Jadi bisa dibilang dari Maret tahun 2020 lalu, ya udah jarang banget keluar rumah kalau nggak perlu-perlu amat. Dan sekarang, setelah sekitar 11 bulan menjalani karantina mandiri, aku ngerasa situasinya nggak jauh beda dengan 2 bulan masa karantina awal yang dialami oleh warga Wuhan waktu virus COVID ini awal-awal terdeteksi di sana. Jadi, aku baru ngebaca buku Wuhan Diary. Buku ini ditulis oleh seorang jurnalis Cina bernama Fang Fang. Yang aku baca versi terjemahan bahasa Indonesianya ini diterbitin oleh Bentang Pustaka. Jadi Wuhan Diary ini isinya itu jurnal harian yang ditulis oleh Fang Fang waktu Wuhan lockdown selama 2 bulan. Entry hariannya itu ada 60 hari dimulai dari hari ketiga lockdown. Jadi waktu tahun lalu, Wuhan itu pertama kali lockdown tanggal 23 Januari. Dan entry-nya ini dimulai dari 25 Januari 2020 sampai 24 Maret 2020. Menariknya ya, ketika ngebaca buku ini, rasanya tuh semua yang ditulis Fang Fang tuh dejavu banget. Mulai dari pemerintah yang denial, awalnya bilang gak menular ke manusia, terus kemudian ketika virusnya merebak, bilangnya bisa tertangani. Pokoknya sounds familiar banget dengan apa yang lagi kita hadapi saat ini. Tapi bedanya, buku ini merangkum semuanya dalam 2 bulan, sementara di Indonesia ini selama 11 bulan ceritanya tuh kayak hampir sama aja dengan apa yang ditulis Fang Fang di dalam Wuhan Diary. Buku Wuhan Diary versi Indonesia terbit bulan Desember 2020. Buku ini merupakan terjemahan dari versi bahasa Inggris yang terbit pertengahan tahun 2020. Jeda terbitnya bisa dibilang cukup lumayan, ada setengah tahunan, mengingat setelah membaca buku ini, aku tuh merasa buku ini tuh harus diterbitkan segera. Dan aku sempat mengobrol dengan Nurjana Intan, dia editornya Wuhan Diary. Ternyata waktu kerja mereka memang mepet banget biar bukunya bisa terbit segera. Ini ceritanya Mbak Intan soal proses penerjemahan buku Wuhan Diary. Dulu pas awal-awal kita rame-rame COVID itu kan pas di bulan Maret ya di Indonesia gitu. Terus itu udah mulai sedikit mencium akan ada pemberitaan bahwa di Cina sana tuh lagi ada yang namanya
istilahnya Wuhan Diary yang ditulis oleh Fang Fang. Pas itu kan emang belum ada isu-isu dibukukan kan ya gitu. Jadi kita emang sempat melihat, ada tahu kayak gitu sih. Nah, terus kemudian akhirnya setelah mereka publish secara resmi, kita mulai nih, oh itu ternyata akhirnya dibuka nih sama Wuhan. Coba kita cari nih agennya mana gitu kan. Ternyata agennya kan bukan dari Cina kan ya gitu, tapi ada di Inggris sana gitu. Terus akhirnya kita coba. Nah, prosesnya untuk sampai mendapatkan naskah ini sih cukup lama ya, karena pas di awal itu meskipun buku ini udah cukup bestseller di berbagai macam belahan dunia, apalagi terlebih di Amerika Serikat kan bestseller banget karena orang-orang penasaran apa sih yang terjadi di Wuhan gitu. Di Indonesia kan juga orang cukup banyak nih yang penasaran sama di Wuhan sana tuh kayak gimana sih, bagaimana mereka berhasil mengatasi lockdown dan sebagainya gitu. Kita udah mulai pengajuan boleh nggak ini kalau diterjemahkan dan kami terbitkan di Indonesia gitu. Nah, tantangan pertama ternyata si penulisnya ini, si Fang Fang, mereka itu pengennya diterjemahkan langsung dari bahasa Mandarin. Sementara dapatkan dari agen itu dalam bahasa Inggris gitu. Terus kita mikir-mikir gimana nih caranya kalau kita terjemah dari bahasa Mandarin, cukup banyak kan penerjemah dari bahasa Mandarin ke Indonesia. Di Indonesia kan memang sudah cukup banyak, yang bagus juga kita ada beberapa kontaknya gitu. Tapi kita kayak perlu berkejaran sama waktu gitu kan ya. Gitu. Boleh nggak kalau misalnya dari bahasa Inggris aja? Soalnya kalau dari bahasa Inggris kan bisa lebih cepat lah paling tidak katakanlah, karena sumber penerjemahnya tuh lebih banyak gitu. Kita punya relasi penerjemahnya lebih banyak. Gitu. Nah itu ternyata cukup lama sih tektokan kesana. Terus akhirnya di bulan Oktober, nah akhirnya kita baru dapetin naskah ini secara full dan boleh diterjemahkan dari bahasa Inggris gitu. Akhirnya kita ngebut dari bulan Oktober sampai November tuh. Jadi proses penerjemahan, editing, setting, segala macam itu hanya dalam waktu 1 bulan, Mbak Peti. Coba bayangin aja, ngebut gila. Biasanya kan sekitar 3-4 bulan sampai naskah terbit ini. Tapi kita kayak butuh sesuatu supaya ini naskahnya segera terbit, karena kan mumpung kita masih dalam situasi pandemi juga gitu kan ya, dan kita kayaknya butuh belajar dari teman-teman di Wuhan sana sih apa yang sebenarnya kemarin mereka lakuin gitu. Akhirnya kita ngebut, terus akhirnya di Desember jadi deh bukunya ini akhirnya terbit. Nah, waktu lagi sambil ngebacain Wuhan Diary, aku tuh juga jadi penasaran dengan backgroundnya Fang Fang nih. Soalnya di buku ini dia sering banget cerita kalau tulisan-tulisan dia tuh suka diturunin oleh pemerintah. Akses dia ke Weibo diblokir. Weibo itu semacam media sosialnya Cina. Terus ada banyak banget juga yang trolling dia di internet karena tulisannya banyak mengkritik pemerintah. Jadilah di sela-sela ngebaca Wuhan Diary, aku juga sempat cari-cari tahu soal Fang Fang, terus ngeliat juga review orang-orang di internet tentang Wuhan Diary yang versi Inggris. Ternyata emang ada sebagian orang yang ngasih buku ini tuh ratingnya kayak bintang 1 atau dibilangnya jelek banget, nggak ditulis berdasarkan fakta lapangan. Atau ada yang bilang Fang Fang tukang bohong, seolah-olah dia ini bikin sebuah konspirasi tentang COVID dan dia juga dibilangnya antek Amerika Serikat. Waktu awal-awal tahu tentang Wuhan Diary, Mbak Intan sempat cerita kalau dia memang sempat takut pembaca yang di Indonesia juga akan menganggapnya demikian. Karena di sini pun ada ya isu yang beredar kalau COVID-19 ini katanya konspirasi dari Cina, atau COVID itu sebenarnya nggak ada, atau apalah. Tapi setelah dia membaca manuskripnya, ternyata berbeda sekali. Dan ini cerita Mbak Intan soal kenapa menurutnya Wuhan Diary ini penting untuk dibaca. Ternyata setelah kita baca naskahnya secara utuh, ternyata ini malah jadi pembelajaran yang penting buat kita, karena di sini kita melihatnya Fang Fang adalah orang yang menjaga demokrasi untuk bersuara gitu. Jadi dia kayak berani kan. Bayangin aja kalau misalnya di Indonesia sini, meskipun kita kalau mau bersuara yang sedikit kritis ke pemerintah kan agak takut-takut karena misalnya ada serangan buzzer gitulah misalnya. Dan kita ngerasa kalau Fang Fang ini udah tahu beberapa resiko seperti itu. Bahkan kayak akun Weibo-nya itu kan beberapa kali kena suspend ya. Terus tiba-tiba dia udah posting catatan hariannya secara berkala. Terus ternyata itu tuh nggak muncul gitu di timeline orang-orang gitu. Tapi dia tetap
berani untuk memberikan kritik yang keras terhadap pemerintah gitu. Buat saya buku ini tuh benar-benar sebuah catatan seorang warga negara yang dia ingin berpartisipasi sebagai seorang penulis untuk memberikan kritik kepada pemerintahnya supaya pemerintahnya tuh menangani semua ini tuh dengan lebih baik lagi. Di buku ini kan ada kan endorsement-nya dari Dr. Pandu Riono sama ada Nurse Rizaldo. Nah, mereka berdua kan memang orang yang cukup sering mengkritik tentang kebijakan penanganan COVID di Indonesia. Kebetulan mereka berdua kan juga aku jadiin first reader gitu kan. Jadi pas kami kirimin naskahnya, terus sebelum buku ini terbit kami minta komentar mereka terhadap buku ini gimana. Mereka ya sempat curhat-curhatnya, wah ini tuh emang bener banget sama seperti yang kita rasain di Indonesia gitu. Nah, Dr. Pandu itu bilang dia merasa seperti si Fang ini gitu, karena Fang kan sering banget memberikan kritik terhadap pemerintah sebagai warga negara. Nah, Dr. Pandu Riono itu kan juga sering memberikan kritik ke pemerintah sebagai epidemiolog juga kan dia. Dan dia bilang ya nggak selalu didengarkan gitu. Ada yang direken, ada yang enggak gitu. Jadi ya kayak pemerintah jalan-jalan aja terus tanpa memperhatikan para ahli gitu. Sementara kalau dari Nurse Rizal, dia bilang ya persis banget cerita-cerita yang dialami nakes itu juga kami alami, bahwa kami betul-betul kewalahan gitu. Ya itu yang terjadi di di Indonesia ya hampir sama seperti di Wuhan. Wuhan ketika meledak jumlah kasusnya, dan di Indonesia sekarang ya juga meledak jumlah kasusnya. Kalau kamu baca buku ini ya, kamu akan merasakan banget keresahan Fang terhadap kondisi masyarakat dan juga tenaga medis yang kelelahan menghadapi virus. Tapi seenggaknya, meskipun dia mengkritik pemerintah, ada kelihatan lah gerak-gerik pemerintah ini masih secara ketat berusaha nurunin jumlah pasien dan lainnya, meskipun juga mereka telat bertindak di awal. Sementara kalau di Indonesia nih, ya kebijakan yang nggak jelas, kemudian pemerintah pusat sama pemerintah daerah juga kayaknya agak kurang sinkron. Ini aku pas ngobrol sama Mbak Intan, udah sambil geleng-geleng kepala sih. Ini kata Mbak Intan dan aku sangat-sangat sepakat. Dan emang kalau dari baca buku ini kan emang yang bikin kesel adalah meskipun ada banyak sekali kelemahan-kelemahan yang dilakukan oleh pemerintah Cina, tapi mereka kayak tetap set akhirnya memberlakukan lockdown terus dalam kurun waktu 64 hari terus ya udah selesai gitu kan. Kalau kita kan kayak nggak tahu mau sampai kapan akan PPKM jilid 100 atau gimana gitu. Ketika karantina di Wuhan diberlakukan kan mereka memang selalu mengkampanyekan bahwa kamu kalau tinggal di rumah kamu tuh pahlawan gitu. Ya itu sama kayak yang pernah kita kampanyekan dulu kan. Nah, tapi kalau sekarang kondisinya seperti ini di Indonesia, kita mau tinggal sampai kapan gitu. Maksudnya kita akan diam terus gitu tuh nggak jelas juga kan. Kalau mereka kan kayak meskipun mereka putus asa juga dengan karantina yang sangat ketat itu, tapi ternyata selalu kelihatan penurunan kasusnya gitu. Sementara kita kayak, lah ini kok nggak ada efeknya, nggak tahu sampai kapan gitu. Halo teman-teman, intermezzo sedikit ya. Kalau misalnya kamu tertarik membeli buku Wuhan Diary, kamu bisa membeli lewat toko buku kutu di aplikasi Shopee atau Tokopedia. TOKO-BUKU-KUTU. Toko ini merupakan toko kolaborasi antara Podcast Main Mata dan Podcast Buku Kutu. Pembelian lewat toko buku kutu berarti kamu mendukung keberlangsungan Podcast Main Mata dan juga Podcast Buku Kutu. Ngomong-ngomong soal COVID di Indonesia. Jadi, aku punya teman podcaster juga. Dia baru balik for good ke Indonesia, sebelumnya tinggal di Munich, Jerman. Namanya Cing alias Acing, dia punya podcast namanya Abjad Tersirat. Kalau kamu pernah dengerin episode sebelumnya di Podcast Main Mata, Acing pernah beberapa kali ngisi episode. Jadi Acing ini balik ke Indonesia awal Desember. Nah, sebelumnya di Jerman, Acing ngerasain pandemi dari awal Februari sampai awal Desember. Jadi kira-kira 10 bulan lah. Dan aku yakin sebagai orang Indonesia, yang darahnya juga emang Indonesia, Acing sendiri juga merhatiin kondisi pandemi di Indonesia. Kalau kamu rajin liatin berita juga mungkin secara garis besar udah kebayang lah ya, gimana sih pemerintah tiap-tiap negara menangani pandemi. Tapi aku penasaran aja dengar cerita langsung dari Acing yang emang pernah tinggal di Jerman. Bedanya gimana sih? Kalau soal pemerintah di Jerman nanganin pandemi sih, gue ngerasa penanganannya jauh lebih sigap dan strict ya daripada negara Eropa lain kayak Spanyol atau Prancis. Kalau misalnya respon orang-orang Jerman sendiri, of course pasti ada mixed response.
Karena ada yang agak bete sebenarnya sama plan lockdown waktu itu. Misalnya nih, pas di Munich yang bulan November kemarin, kan pemerintah bilang untuk ngadain semi-lockdown selama sebulan. Tapi setelah itu dibikinlah total lockdown dari belasan Desember sampai Januari. Dan habis itu nggak taunya diperpanjang lagi. Jadi gimana ya, mungkin beberapa orang jadi bete gitu sama schedule lockdown ini. Karena kan dari region Bavarianya seperti menggantungi harapan banyak orang gitu ya. Apalagi buat para ibu gitu yang memang harus bekerja juga sambil ngejagain anak. Ya itu kan bener-bener struggling moment banget lah kalau misalnya masa lockdownnya ini nggak jelas mau diperpanjang sampai kapan. Cuma sisanya sih, kalau menurut gue pribadi ya pemerintahnya ketat banget kalau buat law enforcement. Misalnya kalau lo ketahuan nggak pakai masker gitu ya di Jerman, ya beneran lo bakal didenda. Nah untungnya sih pas gue di Jerman nggak pernah didenda sih, cuma gue pernah lah ditegor gitu gara-gara mamam es krim di ruangan tertutup gitu dan nggak pakai masker. Jadi anyway, balik lagi ya soal law enforcement. Yang bisa gue bedain ya kalau misalnya polisi Jerman seperti itu, sedangkan polisi di Indo yang gue lihat di berita, ya kadang-kadang bukannya dia denda tapi malah nyuruh lu nyanyi Indonesia Raya atau disuruh SKJ gitu loh. Ya gimana gitu kan. Dan begitu Acing balik ke Indonesia, yang dia ngerasain banget bedanya itu penegakan peraturan soal prokes itu sendiri. Kayak diumumin, dianjurin, disuarakan juga iya. Tapi ya namanya orang beda-beda karakter kan ya. Jadi pasti nggak semuanya bisa langsung nurut gitu aja. Definitely ya, law enforcement dari polisi itu mohon maaf banget, tapi sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Jerman yang memang benar-benar tegas polisinya. Untungnya juga di apartemen tempat gue tinggal sekarang, mereka transparan dan cukup sering remind tenants-nya untuk selalu melaksanakan 3M. Dan juga di gym misalnya, mereka tuh seminggu sekali pasti ada deep cleaning gitu. Dan juga di jogging track-nya pasti ada fogging. Nah, terus kalau ada yang kena COVID nih di apartemen gue, mereka tuh juga kasih tahu, tapi sambil memberikan solusi. Jadi kan orang nggak panik nih ya. Cuma, sayangnya kalau law enforcement di apartemen gue tuh masih kurang tegas. Karena pas 2 minggu lalu aja gue masih ngeliat ada banyak expat berkumpul di tempat barbecue buat ngerayain ulang tahun. Dan it's not the first time gue ngeliat pemandangan seperti itu ya. So balik lagi nih, kalau di Indo itu tuh aduh law enforcement-nya kampret banget deh. Dan emang ya harus kesadaran dari individunya masing-masing sih untuk bener-bener jaga prokes gitu. Saat ini udah hampir setahun kita melalui pandemi di Indonesia. Ngerti sih, orang banyak yang udah capek banget dengar saran mesti di rumah aja. Nggak boleh keluar-keluar, harus maskeran, dan lain-lain. Tapi percayalah, seperti yang tadi aku bilang di awal, berdasarkan data dari kawal COVID-19, pandemi masih jauh dari selesai. Ada adiknya temenku, namanya Katena. Dia dokter umum di rumah sakit di Depok. Sampai saat ini, mereka masih banyak menerima pasien dengan status sedang sampai kritis. Udah gitu, jenis pasien yang datang juga variatif banget. Ada yang parnoan, tapi ada yang saking gak percayanya sampai manggil ormas untuk ke rumah sakit. Dengerin deh. Kalau pasien yang biasa datang ke sini tuh variatif ya. Ada yang kalau mulai dari gejalanya, ada yang dari nggak ada gejala tapi swabnya positif, swab mandiri di lab-lab luar. Ada yang gejala ringan, gejala sedang, gejala berat sampai kritis juga banyak. Bahkan kita kalau posisi sekarang lebih banyak pasien sedang sampai kritis dibandingkan pasien yang gejala ringan gitu. Jadi kalau dari gejala sih hampir semuanya ada. Kalau untuk tipenya itu juga sangat bervariasi. Jadi ada yang awareness-nya tinggi, ada yang bahkan sampai diperiksa dokter tuh dia nggak mau duduk karena takut kursinya bekas orang COVID atau enggak habis ditensi sampai dia semprot
alkohol yang kayak gitu ada juga yang nggak peduli, dia bahkan nggak pakai masker, duduk di rumah sakit dengan alasannya dia ya udah nggak peduli aja gitu juga ada yang udah kita nyatain COVID dengan hasil swab masih nggak percaya dia COVID juga ada yang udah swab sampai 3 kali akhirnya pasiennya meninggal, harusnya dikubur dengan pemulasaran prosedur COVID, pasti keluarganya nggak mau, dibawa pulang langsung ke rumah untuk disolatin segala macam, itu juga ada. Bahkan sampai ada yang saking dia bilang kami mengcovidkan pasien, akhirnya mereka bawa ormas ke rumah sakit karena nggak terima dibilang COVID padahal jelas-jelas hasil PCR-nya positif. Itu juga ada. Jadi kita udah ngerasain segala jenis pasien di sini. Dan kita ya usaha, maksudnya kan nggak semuanya ngerti banget juga tentang COVID ini gimana, dan kita pun juga masih belajar sebenarnya COVID itu tuh seperti apa. Jadi approach kita ke masing-masing pasien yang seperti itu berbeda-beda sih, jadi agak kesulitan juga. Katena juga bilang, sampai sekarang tenaga medis pun masih belajar COVID itu seperti apa, karena virus ini baru banget, belum ada yang benar-benar paham. Bahkan gejalanya pun beda-beda kan di setiap orang, walaupun memang ada kesamaannya. Di sini ada 2 temanku yang pernah kena COVID-19. Mereka nyeritain awal mula gejala mereka kena COVID itu seperti apa. Yang pertama ada Putri, yang kemudian dia isolasi mandiri di kosan bareng pacarnya. Jadi Putri ini ketularan dari pacarnya karena memang kerjaan pacarnya masih mengharuskan dia untuk work from office alias WFO. Gue waktu tahu kena COVID ya sebenarnya lumayan kaget, tapi nggak sekaget itu karena pacar gue memang masih harus kerja di kantornya. Walaupun di kantornya sendiri udah ada peraturan yang membuat setengah pegawainya datang di hari Senin, Rabu, Jumat, dan sebagian lainnya Selasa, Kamis. Maksudnya ada pembagian alokasi pekerja, tapi menurut gue resikonya masih cukup besar. Kita sih curiganya memang pacar gue itu kenanya dari kantornya, karena kita jarang banget bepergian keluar atau nongkrong, itu udah nggak dilakukan lagi sih sejak pandemi. Dan gue full work from home sejak bulan Maret 2020, jadi memang gue pun kenanya dari dia. Kemudian ada satu lagi dari Widya. Widya ini juga masih WFO karena dia karyawan BUMN. Di rumah, Widya tinggalnya berlima. Ada kedua orang tua, kemudian ada Pitoyo, suaminya Widya, dan ada Ivan, adiknya Widya. Waktu ngetes, ternyata Widya dan kedua orang tuanya positif COVID, sementara suami dan adiknya negatif. Awal mula kena COVID itu nyadar ada seperti gejalanya, itu gejala flu. Kayak orang mau flu gitu, tenggorokan mulai sakit, terus badan rasa capek. Waktu itu masih ngantor, masih masuk kerja, masih pulangnya biasa pulang malam yang di atas jam 6 gitulah. Terus agak merasa aneh adalah waktu itu kan biasa selalu semprot-semprot hand sanitizer ya. Kok suatu waktu kayak kurang nyata gitu wanginya. Ada masih kecium wanginya, tapi gak kayak biasanya. Tapi gue masih abaikan. Dalam kondisi itu di rumah tuh mama udah sakit. Tapi sakitnya mama kan gue gak curiga ke arah COVID awalnya. Karena mama tuh cukup sering sakit. Orangnya tuh gak selalu fit gitu. Dan memang ada yang sering kumat tuh kalau pengentalan darahnya kumat sama kolesterol naik. Nah sakitnya itu sebenarnya udah ditindaklanjutin. Maksudnya mama tuh udah periksa ke lab. Terus dia udah ke dokter. Waktu itu dia udah dapet obat. Cuma akhirnya dia bilang kok rasanya gak membaik, sakit kepala. Jadinya pas berinisiatif mau manggil petugas home care dari rumah sakit gitu, maksudnya mau ambil darah buat mama aja. Tapi sama si home care-nya itu nyaranin swab sekalian. Ya udah, jadi yang di swab waktu itu mama sama gue, karena gue ngerasa udahlah jaga-jaga. Sepertinya something happened to myself. Jadi gue hari itu tuh yang pertama swab tuh gue sama mama. Yang lain belum. Jadi mama swab dan ambil darah, gue swab doang.
gitu. Terus ternyata besokannya hasilnya H+1, kita berdua positif, panik, terus langsung pesen lagi tugas home care untuk swab orang lain yang serumah. Semua-muanya Papa, Ivan, Pitoy, Mbak, semua gue suruh swab waktu itu di hari berikutnya. Kalau yang kelihatan sakit itu sebenarnya cuma Mama ya, yang benar-benar kelihatan sakit. Kalau gue kan ngerasa kayak orang flu. Ya flu, kalau orang kerja kena flu tuh kayak ya udahlah flu doang, minum obat seadanya terus tidur biasanya kan membaik. Tapi di musim seperti ini tuh sakit pertama gue di tahun itu sih. Dari awal tahun sampai akhir tahun, sampai akhirnya kena COVID itu gue memang nggak pernah sakit sama sekali. Even flu gitu nggak. Waktu tahu kena COVID, yang dilakuin oleh Putri dan Widya waktu itu adalah langsung ngabarin orang-orang di sekitar yang mungkin pernah bertemu muka ya. Dan langsung juga ngajakin orang-orangnya itu untuk ambil tes juga, apalagi kalau serumah tinggalnya nggak sendiri. Nah, Putri sama Widya ini waktu itu akhirnya isolasi mandiri walaupun dengan dua kondisi yang berbeda. Putri isolasi mandiri karena setelah dapat report dari rumah sakit soal hasil tes, rumah sakitnya nggak nerusin info soal Putri positif ke pihak lain yang berwenang. Jadi waktu abis dapat report di pagi hari, sorenya dia kontekan sama dokter dari rumah sakit yang kemudian nyaranin dia untuk mengonsumsi beberapa vitamin. Jadi waktu email itu dikirim, harusnya dari rumah sakit ada follow up dari dokter. Tapi sejak email itu dikirim di pagi hari, jam 9 pagi, gue nggak mendapatkan konfirmasi atau penjelasan lebih lanjut dari dokternya. Jadi gue menunggu sampai jam 3 sore sambil mencoba reach out ke WhatsApp dokter tersebut dan ke rumah sakit tersebut. Dari rumah sakitnya sebenarnya dikasih tahu kalau dokternya akan menghubungi gue, tapi sampai jam 3 sore nggak dihubungin dan WhatsApp gue nggak dibalas, mulai khawatir kan, ini gimana, penanganannya apa. Jadi ketika jam 4 sore, akhirnya WhatsApp-nya dibalas, langsung gue telepon, dan di telepon itu ya dia bertanya apakah gue demam, ada sesak nafas. Kalau misalnya nggak ada, dia menyarankan gue minum multivitamin. Vitaminnya itu vitamin C, vitamin D, zinc, dan vitamin B juga, sama vitamin E juga disarankan untuk gue minum semacam penjaga daya tahan tubuh, peningkat daya tahan tubuh. Ya udah, di hari itu kita langsung beli semua multivitamin itu. Dan di hari itu juga badan gue baru menunjukkan gejala kayak bersin-bersin sama agak pusing. Jadi nggak ada demam, nggak ada sesak nafas gitu. Sementara kalau Widya, dia dan ayahnya isolasi mandiri di rumah bareng sama Ivan, walaupun Ivan ini sebenarnya negatif. Pitoyo, suaminya Widya, yang negatif juga isolasi di rumah yang berbeda. Widya sama kedua orang tuanya sebenarnya sempat ke UGD di Rumah Sakit Pelni untuk periksa segala macam setelah hasil tes mereka positif. Jadi mereka cek darah, kemudian foto toraks, cek suhu, dan ngasih hasil swabnya juga. Nah, dari Rumah Sakit Pelni ini emang menyarankan untuk kedua orang tuanya Widya dirawat di rumah sakit. Tapi waktu itu situasinya kamar di Rumah Sakit Pelni itu penuh dan UGD-nya juga belakangan ini tahu sendiri kan ya ramenya kayak gimana. Jadi mereka memutuskan untuk rawat sendiri dulu di rumah sambil Widya ngontak puskesmas tempat domisili dia untuk mencari rujukan. Untungnya sih Widya punya kenalan dokter dan perawat di rumah sakit, jadi mereka tetap dapat resep obat-obatan yang proper. Tapi selama rawat di rumah, kondisi ibunya Widya terus menurun karena susah makan. Nah di hari-hari itu sih yang kelihatan kondisinya makin menurun tuh nyokap, karena dia tuh udah susah untuk makan, nggak nafsu, nggak kepengen. Jadi makan tuh dikit-dikit sehingga dia tambah lemes. Yang mengkhawatirkan tuh itu, makanya gue tuh dalam keadaan sakit, banyak pikiran, telepon, WhatsApp nggak berhenti-berhenti dalam rangka cari rumah sakit yang penting untuk mama dulu. Papa tuh masih tampak kayak biasa-biasa aja karena dia memang selalu datar-datar aja ya, suka susah ditebak gitu. Demam banget enggak, nafsu makan masih lebih baik, masih normal. Gue juga. Jadi penciuman memang hilang, gue kayak nggak bisa nyium apa-apa, tapi masih bisa merasa makanan, jadi makan masih enak. Cuma yang paling berasa waktu makan Indomie goreng,
rasanya kok anyep-anyep gitu ya. Sedangkan aroma mie goreng itu kan nikmat tiada tara kan. Nah, gua nggak bisa nyium itu, sedih. Nah, selama isolasi mandiri, pasti kamu juga udah tahu ya, yang dirasain oleh setiap orang kan beda-beda. Kalau tadi di keluarga Widya, yang signifikan banget kondisinya itu ibunya. Kalau Putri, meskipun bukan gejala berat, dia termasuk yang cukup ngerasain ada perubahan stamina di badannya. Selama gue masih kena COVID, energi untuk melakukan apa-apa di 5 hari pertama itu hampir nggak ada sih. Badan tuh rasanya capek banget, walaupun gue tidak ada demam, dan sesak nafas pun baru terjadi di hari ke-10. Olahraga juga baru bisa gue lakukan itu di hari ke-6, ke-7, itu gue sempat olahraga ringan kayak yoga gitu. Itu juga badan gue nggak bisa tahan lah untuk bisa melanjutkan sampai 1 jam, karena biasanya kalau gue olahraga minimal 1 jam. Beberapa hari dari keluarga Widya dinyatakan positif, akhirnya ibunya Widya dapat rumah sakit. Ini lokasinya di Jakarta Barat. Rumah sakit ini dapatnya bukan dari rujukan puskesmas, karena kebetulan Widya ada kenalan aja. Dan Widya sebenarnya udah lapor ke puskesmas domisili dia kalau ada pasien COVID 3 orang di rumahnya. Dan petugasnya bilang akan mencarikan kamar, tapi petugas puskesmas akhirnya baru datang sehari setelah Widya bisa dapetin rumah sakit sendiri untuk ibunya. Jadi, waktu petugasnya datang, ibunya Widya udah dirawat di rumah sakit. Yang ketemu petugas di rumah cuma Widya dan ayahnya. Waktu menghubungi pihak puskesmas, Widya sempat ngasih tahu petugasnya kalau dia udah punya obat, sementara ayahnya belum ada. Mereka tuh datang dengan menurut gue kurang memadai ya timnya. For your info, mereka datangnya naik motor, berdua atau bertiga gitu. Kayaknya 2 motor. Terus dia pakai APD di depan rumah. Terus masuklah ke rumah 1 orang dokter yang masih muda, cowok. Lucunya tuh gini, dia tuh udah bawa obat untuk papa. Jadi kayak obatnya udah ada, terus dia baru periksa-periksa papa. Jadi menurut gue periksa-periksanya itu kayak cuma SOP aja ya. Dia periksa yang pakai stetoskop itu, terus periksa yang pakai oximeter, si saturasi, suhu apa segala. Ya terus dia saranin, ya udah di rumah, minum obat, makan sehat, udah gitu. Terus waktu itu gue nyeletuk nanya, saya nggak diperiksa juga? Terus dia jawabnya, iya saya dapat surat perintahnya untuk bapak aja. Padahal kan maksud gue kan juga domisili di rumah ini, di area Jagakarsa juga, dan dia petugas puskesmas di mana penghuni rumah itu yang positif COVID tuh gue berdua bokap gitu. Agak lucu aja, cuma gue tidak mau memperpanjang, toh gue juga merasa gue cukup sehat dan kuat, jadi ya udahlah. Menurut gue dia kayak cuma formalitas gitu datang. Besok-besokannya for info, dia nggak checking or apa loh. Udah aja sekali datang terus tinggal gitu. Dan ngomong-ngomong soal rumah sakit, Acing yang tadi baru balik dari Jerman ke Indonesia for good, memang begitu sampai di Jakarta, dia dan suaminya langsung ada urusan keluarga karena bapak mertuanya sakit keras, tapi ini bukan karena COVID. Dan rumah sakit tempat bapak mertuanya Acing dirawat, memang lantai 1 dan 2-nya dipakai untuk pasien COVID. Di sini Acing menceritakan pengalaman ibu mertua dan suaminya ketika jadi anggota keluarga yang harus shift-shiftan jaga pasien di rumah sakit. Jadi yang pasti ada beberapa rules ketat. Salah satunya adalah no visitors, dan di ruangan pasien setahu gue cuma boleh ada 1 orang yang jaga. Jadi saat itu situasinya mami mertua dan suami gue bikin shift gitu di antara mereka pas ngejagain. Jadi si mami mertua gue datangnya shift pagi dan suami gue datangnya shift malam. Cuma di hari terakhirnya papi mertua gue sempat datang ngejenguk sih karena gue kan keluarga dalam. Jadi waktu itu di lorong kamarnya aja si suster udah ngomelin kita gitu. Cuma ya mau gimana kan. Mohon maaf ya suster, maaf. Cuma ya gue kan bener-bener datang karena mau say bye, dan waktu itu gue di kamar pasien juga bentar. Jadi ya gak nyampe 10 menit deh kayaknya. Terus kalau soal mertua gue treatmentnya seperti apa, setahu gue sih setiap 3 hari sekali dia harus dites PCR. Jadi ya 2 rules itu sih yang mengenai no visitors dan juga harus rutin PCR. Itu yang gue tahu pasti dilakukan secara ketat oleh rumah sakit. Selain waktu itu bolak-balik rumah sakit, Acing dan suaminya juga sempat terpapar ke cukup banyak orang
karena harus mengurus pemakaman bapak mertuanya yang akhirnya meninggal. Dari situ, suaminya Acing juga sempat positif COVID. Walaupun untungnya kondisinya baik-baik aja dan Acingnya juga negatif. Sebagai anggota keluarga yang jagain pasien di rumah sakit, pasti ada kan ya kekhawatiran kemungkinan tertular COVID ketika berada di rumah sakit. Sekarang, bayangin gimana rasanya jadi tenaga medis yang setiap hari harus berjaga di rumah sakit. Ini cerita dari Katena yang udah hampir setahun ini jadi dokter jaga di masa pandemi. Kita malah jatuhnya lebih capek karena misalnya ada temen yang lagi ada gejala batuk aja, itu pasti langsung nggak boleh masuk sama atasan kita, atau enggak lagi demam, atau enggak ternyata swabnya positif. Kayak kemarin dari 11 orang dokter jaga di sini, kebetulan yang udah pernah positif itu setengahnya. Jadi satu nggak masuk aja kita langsung, satu orang langsung double shift dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Habis itu besokannya gitu lagi. Jadi jam kerjanya tuh capek sih jujur aja, karena kondisinya rumah sakit nggak mungkin nambah dokter dengan jumlah pasiennya sebenarnya banyak, tapi bornya kan nggak nutup kadang. Jadi kadang dokternya malah sempat dipaksa untuk cuti juga karena jumlah pasien yang nggak memenuhi sebenarnya. Ya mungkin kalau dari sisi bekerjanya ya mungkin mereka nganggap nakes itu enak dong, kan mereka kerja capek tapi dapat insentif. Ya nggak gitu juga sih. Mungkin satu, kita terpapar terus, ditambah orang-orang yang nggak mau jujur. Itu paling nyebelin sih kalau kita ketemu orang yang nggak mau jujur dia pada udah positif atau gimana. Itu kan paparan resiko buat kita juga, walaupun kita udah berusaha semaksimal mungkin melindungi diri kita dengan APD. Terus yang kedua, jam kerja kita yang makin banyak, itu resiko kita jadi lebih sakit kan juga ada. Jadi nakes tuh sebenarnya paling enak sih, karena menurut saya sih capeknya yang nggak ketulungan. Saya pribadi aja dari bulan udah hampir setahun ini kayak pengen rehat gitu, sedangkan rehat yang bisa dikerjain kan cuma di rumah. Ya jenuh sih ada, cuma kan ya kita sebagai tenaga kesehatan harus memberikan contoh juga ya gimana caranya manage stres kita dengan cara di rumah aja, karena kan nggak lucu kalau kita tenaga kesehatan tapi kita malah jalan-jalan juga. Setelah beberapa waktu dirawat di rumah sakit di Jakarta Barat, kondisi ibunya Widya ternyata terus menurun. Di rumah sakit, ibunya udah dipasang infus, alat bantu pernafasan, sampai akhirnya Widya harus menghadapi detik-detik menjelang ibunya berpulang dari jarak jauh. Waktu mama kondisinya lagi agak turun, sempat sesak kan, dia udah pakai alat oksigen gitu, cuma bukan ventilator kayaknya. Ada obat yang perlu dikasihin. Dokternya telepon, aku lupa nama obatnya, jadi itu satu ampul bisa 4 juta atau apa ya. Jadi satu set pemesanan tuh 20 juta, tapi dia ngasihnya per dosis, nggak langsung habis semuanya. Dokternya bilang, ini obatnya tujuannya untuk menambah imun, untuk membantu imun badan sehingga melawan virus. Dikasihnya dosis bertahap, reaksinya tidak langsung tapi bertahap. Terus dia minta persetujuan kita dikasih apa enggak. Gue bilang kasih aja, toh memang itu salah satu alternatif pengobatan yang ada. Tapi memang dari nada suara dokter tuh kayak nggak meyakinkan. Ya memang sih gue tahu dokter itu kan bukan Tuhan, tapi kita pasti bisa menangkap nada suara kalau orang itu yakin merekomendasikan sesuatu kan. Kalau kata gue tuh kayaknya si dokter atau pihak tenaga kesehatan tuh juga bingung dengan kondisi ini. Jadi minta persetujuan keluarga, udah gitu nggak bisa ketemu kan, cuma dari jauh lewat telepon. Ya udah gue iyain. Jadi kayak hari itu semalam sebelum mama nggak ada, itu baru mulai dikasih obat yang satu ampul 4 juta itu. Nah ternyata hari berikutnya pagi-pagi malah katanya sekitar 1 atau 2 jam setelah dikasih obat yang mungkin ampul kedua atau ketiga kali ya, itu dapat berita pas lagi dicek itu
udah nggak respon. Terus tidak bisa ada tindakan CPR yang kalau misalkan jantung berhenti terus dikasih nafas buatan atau pakai kejut listrik itu. Nah itu katanya nggak bisa. Jadi kayak kalau misalkan jantung berhenti kayak nggak bisa ada tindakan apa-apa gitu. Jadi kita kan kaget ya. Dibilang mamahnya udah nggak ada di telepon. Terus kita cuma kayak mimpi, mama nggak ada. Menurutku, yang paling berat dari kehilangan seseorang karena COVID adalah kita nggak bisa ngeliat wajah orang itu untuk terakhir kalinya. Dan itu juga yang dirasain Widya. Apalagi waktu ibunya meninggal, anggota keluarga inti yang mengantar ke pemakaman cuma Ivan bersama dengan petugas ambulans. Begitu ambulans nyampe, petugas nurunin, semua pakai APD komplit sambil didoain seadanya. Ada saudara yang nyokap gue kan muslim ya, istilahnya yang doain untungnya ada saudara laki-laki muslim yang bisa datang, ada suaminya sepupu gue. Kalau yang Pondok Rangun itu kan katanya udah penuh dan itu jauh di Jakarta Timur, jadi lebih deket ke Tegal Alur, Jakarta Barat. Pemakaman COVID yang cukup baru tapi udah langsung penuh juga sekarang. Ya itu gue cuma bisa menyaksikan lewat video call sama papa sama Pitoy. Pitoy nemenin gue di rumah walaupun kondisinya gue sama papa positif. Ya Pitoy dengan segala proteksinya lah, kita pakai masker, pakai sarung tangan apa segala, tapi kan ya tetap butuh temen untuk saling menguatkan. Gue gak bisa juga nemenin papa sendirian. Sedih banget itu, gue baru sekali ngeliat bokap gue nangis. Bahkan waktu oma gue meninggal, bokap gue tuh cool, kagak ada nangis-nangisnya. Baru kali ini gue ngeliat bokap gue nangis. Walaupun tiap hari berantem diomel-omelin sama nyokap gue, tapi ternyata bokap gue cinta banget sama nyokap gue. Ya udah, kita melihat prosesi penguburan lewat video call. Beberapa minggu kemudian waktu gue udah sembuh baru gue datengin kuburan. Nggak berasa ya, udah hampir setahun kehidupan kita diaduk-aduk sama pandemi. Vaksinasi yang udah dimulai di seluruh dunia memang memberikan harapan untuk kita bisa hidup dengan kondisi yang lebih baik dibandingin tahun 2020 kemarin. Tapi, sekali lagi jangan sampai kita lupa kalau pandemi belum selesai. Mengutip dari kompas.com tanggal 7 Februari 2021 yang melansir dari Bloomberg, dengan tingkat vaksinasi saat ini, Indonesia baru bisa menjangkau 75% vaksinasi populasi dengan 2 dosis vaksin dan mengakhiri pandemi 10 tahun lagi. Walaupun hal itu disanggah sih oleh jubir Kemenkes yang bilang kalau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia nggak akan lebih dari 2 tahun. Tapi tetap aja, 2 tahun loh. Dan kalau selama 2 tahun ini kita nggak jaga diri dan jagain orang-orang di sekitar, ya nggak akan membantu kondisi untuk jadi lebih baik. Mungkin orang sekarang ngegampangin, bisa dibilang ngegampangin COVID. Ya mungkin karena faktor jenuh, jadi mereka kumpul-kumpul lah, apa, anggapnya dengan swab sekali gue negatif terus gue kumpul nggak masalah, terus gue pulang swab lagi juga nggak masalah. Nah, itu yang mungkin orang-orang butuh merubah mindset, karena kalau kalian ada di posisi kita sekarang, orang-orang seperti itulah yang mengisi rumah sakit gitu, yang gampangin. Terus apa-apa kok gue kan gejalanya ringan atau enggak, bahkan gue nggak ada gejala, jadi nggak apa-apa dong gue mau kumpul kayak gitu. Tuh menurut saya sih menyulitkan mengakhiri pandemi ini. Jadi orang tuh kadang, maksudnya mereka tahu berita tapi nggak tahu juga itu masuk ke kupingnya dan ke kepalanya buat dipikirin lagi apa enggak. Jadi kita tuh kadang frustasi juga di rumah sakit ngadepin orang-orang yang kayak gitu. Kadang orang kan nganggapnya kita ya udah kita cuma nanganin orang yang sakit aja, padahal yang harus kita hadapi itu gimana sih mindset orang-orang yang sakit ini tuh nggak semuanya nganggap bahwa COVID ini tuh udah penyakit yang
membahayakan banyak orang, dan dengan mereka seperti ini nggak mengakhiri pandemi gitu. Jadi sisi lain selain sisi medisnya itu yang mungkin orang-orang nggak tahu, betapa sulitnya kita menghadapi pandemi ini gitu, karena stresnya nggak cuma stres di badan tapi stres di pikiran juga, terus pulang juga nggak tenang, takutnya kita bawa virus kan, itu kayak ya stressful lah. Untuk di tahap ini sebenarnya gue ngelihatnya angka kematian dan penyebarannya sudah terlalu tinggi. Jadi apa yang coba kita bisa lakukan untuk menekannya selain gak keluar rumah, ibaratnya udah agak telat sih dilakukan sekarang. Ya banyak-banyak berdoa aja lah, biar kalau misalnya kena, hasilnya di badan kita gak parah. Tapi dengan perbandingan 1 banding 30 orang, gua rasa kemungkinan anggota keluarga kita ada yang kena atau orang terdekat kita ada yang kena itu semakin besar sih. Ya kalau misalnya baru mulai khawatir sekarang, menurut gua udah telat sih. Justru waktu di awal pencegahan ketika penyakitnya belum tersebar kemana-mana, karena masih banyak yang menyepelekan dan menutup mata soal ini, yeah, it happens anyway. So for now, I think it's kind of too late if you start to panicking. Untuk kamu yang pernah terpapar langsung atau mengalami kehilangan orang terdekat karena pandemi dan merasakan dampak dari pandemi ini ke hidupmu, ingat ya, kamu nggak sendirian. Semoga kita nggak pernah lupa kalau kita hidup di dunia ini bareng-bareng. Jadi harusnya kita bisa bareng-bareng juga saling membantu, terutama ke mereka yang ada di lini depan, supaya pandemi ini cepat selesai. Dengan cara kita masing-masing tentunya. Gue gak nyangka pada akhirnya gue mengalami sendiri sakit COVID ini. Bahkan harus kehilangan nyokap gue gara-gara virus ini juga. Udah gak tahu, ya gak seharusnya juga lah nyalahin siapa-siapa. Mungkin kita yang salah, mungkin kita yang lengah. Tapi kan kita juga gak mau ada pandemi ini kan. Yang jelas sejak kejadian itu tiap kali ada cerita orang tua yang kena, itu gue kayak jadi ikut khawatir karena ternyata bisa sampai secepat itu ya. COVID itu merenggut nyawa orang, terlebih orang tua. Kayak yang waktu berangkat dari rumah sakit tuh masih bisa jalan sendiri, masih bisa ngomong. Terus 5 hari kemudian langsung pergi. Kaget banget. Tapi gue juga menyadari bahwa gue gak mungkin jadi parno, terus gak kemana-mana sama sekali sekeluarga. Ya gak mungkin. Kita juga tetap perlu berkegiatan, bekerja. Toh bulan-bulan sebelumnya, sebelum Desember itu, semuanya aman-aman aja, bekerja, dengan prokes, dengan vitamin segala macem. Ya entahlah itu lengahnya di mana, atau memang ini memang ujian. Gue sih udah memasrahkan bahwa ini adalah jalan dari yang di atas. Bingung juga mau ngomong apa. Ya tapi ini nyata. Kalau masih ada yang menganggap ini konspirasi dan lain-lain, oke, gue gak tahu deh otak lo terbuat dari apa di sebelah mana. Ini tuh memang nyata, ada di Indonesia. Sekarang ya menurut gue tinggal kita harus do the best untuk hidup sehat, menghindari bahaya, ikutin segala protokol kesehatan. Ya tetap menjaga dan seperlunya pastinya. Kalau memang lo prefer dan bisa di rumah terus juga gak apa-apa. Toh itu juga membantu yang pergi keluar juga jadi lebih lowong jalanan mungkin, something like that. Yang pasti ya kita berdoa, berharap ini cepat berakhir. Vaksin mungkin bukan satu-satunya solusi, masih panjang perjalanannya, tapi pasti berharap segalanya normal lagi sih.
Kangen nonton di bioskop, kangen nonton konser, kangen ketemu temen tanpa harus deg-degan. Kalau dipikir-pikir tuh semua kayak mimpi. Kayak mimpi ini terjadi di diri gue, terus membayangkan kehidupan normal seperti dulu juga. Kayak mimpi itu masih jauh. Sedih banget sih. Ya mudah-mudahan aja segera berakhir. Sabar pelan-pelan dan gini, semoga masih dikasih kesempatan untuk ngerasain lagi hidup seperti era normal dulu. Mudah-mudahan masih ada umur. Karena kita nggak tahu ini berapa lama lagi. Pandemi COVID itu benar-benar mengubah hidup orang for the best and also for the worst. Perspektif tiap orang udah pasti beda, cuma kalau untuk gue pribadi, ya gue merasa pandemi ini change gue for the best in terms of cara gue memandang kematian. Karena jujur, pas bulan Januari itu, gue dan suami udah exhausted banget and it seems like death is just around the corner. Dulu kayaknya ngomongin mati tuh kita tabu banget gitu. Tapi sekarang kematian ya mau gak mau harus kita selipin ke bercandaan. Kalau enggak, ya lu bisa gila sendiri gitu pas lagi pandemi. Dan gue rasa karena kematian rasanya memang sedekat itu, then some people mulai memprioritaskan apa yang betul-betul penting di hidup mereka. Pemberitaan tentang COVID udah banyak banget sejak pandemi dimulai. Orang-orang juga bisa jadi udah bosan untuk memberitakan. Tapi sekali lagi, baik kita yang udah pernah mengalami langsung, yang punya pengalaman dari orang terdekat, yang mendengar pengalaman dari orang lain, yang belum pernah bersentuhan langsung tapi mendengar berita dari sumber terpercaya, kita harus terus menceritakan hal ini. Jangan sampai putus, soalnya perjalanan kita masih panjang banget. Jadi jangan pernah capek untuk ngingetin orang, dan berharap aja ketika suatu saat kamu yang berada di posisi lagi lalai atau lagi down, semoga ada orang lain juga yang gak capek untuk ngingetin kamu, sehingga kamu juga tetap semangat menghadapi situasi ini. Terima kasih udah mendengarkan bab kali ini. Cukup emosional sih ya, terutama setelah ngedengerin langsung cerita dari teman-teman yang mengalami, apalagi versi suara. Beda rasanya dengan dengerin cerita orang lewat tulisan. Semoga bab ini bisa menjadi satu catatan tambahan mengenai COVID yang bisa dijadikan bahan untuk refleksi juga, supaya kita nggak gegabah. Kalau kamu mau mengenal lebih dalam tentang awal mula pandemi dan mengetahui situasi yang ada, silakan baca buku Wuhan Diary. Kamu bisa membeli bukunya lewat toko buku kutu di aplikasi Shopee atau Tokopedia. Toko ini merupakan toko kolaborasi antara podcast Main Mata dan podcast Buku Kutu. Jadi pembelian lewat toko buku kutu berarti kamu mendukung keberlangsungan podcast Main Mata dan juga podcast Buku Kutu. Semoga bab ini bermanfaat buat kamu, dan kalau kamu berkenan juga boleh share bab ini ke teman-teman kamu yang dirasa membutuhkan. Kalau ada saran atau masukan untuk podcast Main Mata, bisa DM atau mention di Instagram @potlakpodcast atau @patricia.wulandari. Kalau mau di Twitter, bisa di @podcastpotluck atau @patipatigulipat. Subscribe juga channel YouTube Potluck Podcast, karena di situ podcast Main Mata juga suka membuat konten yang nggak ada di platform podcast lainnya. Untuk informasi lengkap seputar episode terbaru yang akan tayang dari channel-channel podcast yang ada, follow jaringan Potluck di Instagram @potluckpodcast. Sampai jumpa lagi. Dadah!